Selamat pagi teman-teman dimanapun Anda berada di Republik ini. Dari selatan Indonesia, Pulau Rote, kami mengucapkan selamat pagi. Sehat selalu. Pagi ini kita akan diskusi tentang TOEFL ya. Ada banyak pertanyaan soal TOEFL. Karena itu saya mau mengupas tuntas terutama penyelenggaraannya ya. Bukan tips menghadapi TOEFL, tapi penyelenggaraannya, supaya teman-teman bisa memaksimalkan waktu yang ada ini untuk bisa mendapat sertifikat lalu mengikuti tes beasiswa ya, mengupload sertifikat TOEFL sehingga bisa mengikuti keseluruhan proses Australia Award Scholarship misalnya. Baik, jadi TOEFL ini kalau Test of English ya, as foreign language, di Indonesia itu lembaga yang punya kewenangan itu adalah IIEF. Apa itu IIEF? Teman-teman kalau pergi ke websitenya yaitu iief.or.id itu terlihat jelas itu IIEF adalah Indonesian International Education Foundation berbasis di Jakarta. Dulu waktu peminat TOEFL masih sedikit, IIEF ini adalah penyelenggara tunggal ya, khusus untuk TOEFL ITP ya, karena TOEFL ITP ini yang diterima di mana-mana ya, itu adalah syarat minimal untuk bisa diterima di berbagai kampus di belahan dunia ini. Nah, jadi pada awalnya itu IIEF ini yang sendiri yang menyelenggarakan, masih sampai tahun 2000-an ya. Tapi seiring dengan meningkatnya peminat, IIEF kemudian kerjasama dengan berbagai kampus, universitas, lembaga pendidikan, sehingga tes TOEFL bisa dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia, bahkan bisa online ya. Teman-teman kalau pergi ke websitenya itu terlihat jelas ya, tes center hampir di seluruh provinsi itu sudah ada, kebanyakan di Jakarta ya, di Jawa, di Kupang juga sudah ada ya, sudah kerjasama. Kemudian juga biayanya dan jadwal. Nah, biayanya itu kalau dulu itu pengalaman kami ya dengan Undana itu biasanya 700.000. Nah, harga ini adalah harga tes offline. Lain kalau online harusnya lebih murah, dan memang saat saya hubungi beberapa penyelenggara, mereka memberi diskon ya, lumayan lah, diskon bisa 100-an lebih, jadi itu bisa dipakai ya. Itu soal biaya. Kemudian offline online ya ada pilihan, online itu ada ya, jadi tidak semua tapi banyak lembaga yang sudah menyelenggarakan secara online. Dan itu sudah mendapat restu dari IIEF. Tadi saya katakan ya, kalau online dia lebih murah, baik itu biayanya maupun biaya pendukung seperti transportasi kalau teman-teman harus melakukan perjalanan. Nah, tantangannya itu adalah di perlengkapan ya untuk mendukung penyelenggaraan tes online. Itu ada syarat minimal komputer ya. Standarnya itu Windows, semua ada syarat minimal, kemudian browser juga. Dan hal yang perlu diantisipasi itu adalah koneksi internet. Nah ini teman-teman, awas, jangan sampai saat kita di tengah-tengah kemudian terdiskoneksi. Nah itu kemudian kita akan kesulitan nanti. Bisa jadi soalnya sudah sampai nomor 5, 6 tapi kita masih tertinggal. Ya kalau sudah begitu itu repot sekali. Jadi karena itu harus pastikan koneksi internetnya bagus ya. Itu. Kemudian hal lain yang teman-teman perlu perhatikan itu adalah soal nilai nanti ya. Jadi manfaat tes online ya, menurut saya adalah ada peluang, ada kesempatan buat kita untuk bisa berulang-ulang mengikuti tes.
Jadi kalau waktu tes misalnya di awal Februari ini nilainya 400, maka teman-teman segera belajar serius, bertanya kiri kanan, berguru pada berbagai orang, berbagai pihak, agar misalnya 2 minggu lagi atau 1 bulan lagi ikut tes. Khusus untuk Australia Award kan bukanya dari 1 Februari sampai 30 April, itu 3 bulan. Artinya teman-teman punya waktu untuk bisa ikut tes 3 kali lah. Saya sarankan itu ya. Enaknya di situ. Jauh lebih bagus kita terus-menerus memperbaiki nilai TOEFL kita daripada ataupun nilai bahasa Inggris kita, English skill kita, daripada kita menunggu ujian dengan pemberi beasiswa, lalu kalau gagal ya kita harus menunggu 1 tahun. Kalau di TOEFL ini kita gagal, ya bisa setiap minggu kita ikut tes, artinya peluangnya itu tidak terbatas, ya. Tapi kalau ujian itu diselenggarakan oleh lembaga pemberi beasiswa, AAS, contoh IELTS, maka sekali Anda gugur, ya Anda dinyatakan gugur. Anda tidak bisa ikut lagi dan hanya bisa ikut tahun berikutnya. Nah ini kan kita rugi menunggu, rugi waktu. Umur juga terus berjalan. Karena itu nanti kalau tes kemudian nilainya rendah, saran saya ikut lagi. Jangan khawatir soal duit ya. Ingat di beberapa video saya sudah sampaikan. Nilai total beasiswa Australia itu misalnya itu untuk master 2 tahun itu bisa 2 miliar. Kalau 2 miliar ya wajar lah Anda mengeluarkan 5% pun itu wajar. 50 juta untuk bisa dapat 2M pun itu wajar. Jadi jangan sampai teman-teman terlalu sayang uang lalu membuang waktu ya. Hidup ini pendek, waktu itu pendek dan umur kita terus bertambah sehingga jangan sampai kita melewati batas usia. Nah teman-teman, TOEFL ITP ini ya masa berlakunya biasa 2 tahun ya. Jadi kalau di kasus saya selalu untuk update ya, setiap 2 tahun itu saya update. Dan itu bukan sekedar untuk mengantisipasi kalau ada permintaan sertifikat TOEFL terkini, tapi itu lebih pada agar saya terus mengasah kemampuan bahasa Inggris saya. Itu tujuannya di situ ya. Nah ini bahasa Inggris kan ilmu sosial ya, social skill ya. Jadi social skill itu kalau tidak dipakai maka kita akan kehilangan skill itu. If you don't use it, you will lose it ya. Jadi itu sederhananya. Jadi baik teman-teman, saya pikir cukup jelas ya teman-teman. Saya kembali rangkumkan untuk penyelenggaraan tes itu resminya itu oleh IIEF ya, Indonesian International Education Foundation, itu basisnya di Jakarta. Kemudian tes itu sekarang sudah dikerjasamakan dengan berbagai lembaga bahasa, kampus, universitas. Dan selain offline atau sit-in, juga sekarang sudah ada TOEFL online ya. Jadi teman-teman bisa melakukan dari rumah dan bagusnya itu lebih murah ya. Dan hampir setiap 2-3 hari itu ada. Itu bagusnya di situ. Itu TOEFL online. Yang perlu diingatkan itu adalah perlengkapan pendukung untuk koneksi internet, laptop maupun juga HP ya, laptop maupun HP. Dan yang tidak perlu teman-teman, yang tidak kalah penting itu adalah internet connection ya. Pastikan sebelum mulai kalau bisa mungkin ada 2-3 alat pendukung ya untuk koneksi internet, ada backup ya. Sehingga kalau terjadi apa-apa, teman-teman tidak panik, lalu kemudian menjadi tidak fokus, sehingga tetap bisa
melanjutkan tes untuk soal-soal berikutnya ya. Kadang kalau koneksinya terlambat, kita bisa tertinggal 2-3 nomor. Nah itu bisa masalah teman-teman. Jadi pesan saya itu manfaatkan kesempatan ini, awali dengan tes online, dan kalau nilainya masih kurang, tes lagi. Setiap bulan dia perlu ya. Lakukan itu, jangan khawatir dengan uang. Uang akan mengalir, melimpah nanti kalau teman-teman sudah lulus beasiswa. Oke, good luck. Sampai jumpa lagi. Salam dari Pulau Rote.